Berangkatlah kita. Ternyata pagi-paginya itu ada botol ijo-ijo di dalam mobil. Di zona gitar udah pernah, bass udah pernah, terus apa lagi? Drum udah pernah, keyboard udah pernah juga. Yang belum vokal, saya nggak bisa, nggak bisa deh. Ya, perkenalkan, saya Arifin. Saya mengisi di band Bobosan itu sebagai vokalis tepatnya. Oke, saya Wahyu. Saya di Bobosan sebagai gitaris. Oke, perkenalkan, nama saya Vino. Saya mengisi di bagian gitar. Halo, nama saya Anu. Saya drummer Bobosan. Halo semuanya, kenalin nama aku Sylvia. Jadi di sini aku sebagai vokalis. Perkenalan, nama saya Rifat Yadrianto, tetap dipanggil Paiji. Alfi juga boleh namanya. Terus saya di bagian keyboard. Hai, nama saya Gali Ardianarti. Saya di Bobosan mengisi di bagian bass. Hai, kenalin aku Lintang, ex-female vokalnya Bobosan. Hai, nama saya Ana, dulu di Botis di Bobosan. Saya Mardika Ramadan, dulu pernah di Bobosan di bagian edisional gitar dan keyboard. Dulu itu berawal dari tahun 2009 tepatnya. 2009 itu dulu itu saya itu ingin membuat sebuah band sebenarnya, sebuah band, dan gimana mencari personel ketika membuat band metal seperti itu. Ya, walaupun susah sekali mencari teman-teman atau rekan yang mau ingin bergabung di musik metal, tapi pada dasarnya mengajak teman-teman yang mungkin belum kenal sama sekali, terus saya kenalkan dan saya beri masukan-masukan seperti info-info mungkin dari kaset, dulu dari kaset yang mungkin dari rekan-rekan itu masih awam terkait di metal itu. Terus ada teman-teman itu yang pertama itu dulu sebelumnya kenalnya baru saja dikenalkan teman-teman itu seperti dulu itu. Pertama itu ada Mas Wahyu, dulu itu dikenalkan teman saya, dia itu bisa gitar dan saya ajak, yuk datang yuk untuk mengenal bulan kan seperti itu. Dan akhirnya saya ngajak teman-teman lagi dan temennya Mas Wahyu pun ada yang mau, dan waktu itu mereka tuh masih sekolah tepatnya. Pertama kali dulu waktu itu kalau nggak salah tahun 2009 atau 10 ya. Waktu itu saya masih SMA, kelas 3 SMA. Terus si Arifin kan dulu juga sempat ngeband sama Arifin, cuma belum di Bobosan, belum metal. Terus Arifin mengajak saya waktu itu ngover lagu black metal kalau nggak salah Hellgat, dikasih kaset pita, zaman waktu itu masih kaset pita. Terus saya bawa pulang, saya dengerin, saya ngulik nggak bisa. Nah, pada waktu itu rencana mau main di event metal Boyolali kalau nggak salah, eventnya komunitas Bajang waktu itu. Karena saya nggak bisa ngulik lagunya, akhirnya wis bangane angel-angel lah, yuk saya lagu diwai. Saya bergabung dengan Bobosan pada tahun 2010. Itu saya diajak sama si Wahyu. Pada saat itu saya mengisi di bagian basis. Di gitarnya masih dipegang sama Denny. Setelah beberapa waktu kemudian saya di posisi gitar dan Yeni-nya di posisi bass.
Pertama kali bergabung sama Brobosan dulu kelihatannya tahun 2013. Waktu itu Mas Anung baru merantau di Karawang. Mas Anung sebagai drummernya Brobosan dulu, terus ada audisional itu dulu Mas Vincent sama Mas Parcil, tapi kelihatannya karena Mas Vincent sama Mas Parcil banyak kesibukan. Terus dulu aku masih ingat teman-teman Brobosan rapat, dulu kan saya juga sering ikut event Brobosan, ikut nge-crew juga. Terus pas waktu rapat di tempatnya Mas Bayu kalau nggak salah, dulu saya masih ingat banget, lagi teman-teman Brobosan cari drummer. Terus saya mengajukan diri, aku piye, terus dicoba latihan, terus ternyata mungkin cocok, terus dipakai. Saya bergabung di Brobosan sekitar tahun 2010, termasuk salah satu pendiri Brobosan bersama personil lama, sama waktu itu masih Arifin, Yeni, Wahyu, beberapa personil lama, Ana, Doni, sama satu lagi gitaris, lupa saya namanya. Pertama kali bergabung diajak sama Mas Arifin. Dulu namanya belum Brobosan, tapi masih Necromancy. Aku gabung sama Brobosan itu sekitar tahun 2013, pas aku masih kelas 1 SMA. Aku tahu Brobosan itu dari pacar aku, karena waktu itu dia baru senang-senangnya nonton konser-konser hardcore, metal kayak gitu. Dan dia cerita salah satu band metal di Boyolali itu ada yang namanya Brobosan. Pertama kali manggung ketika itu di acara Alabia Bilometas itu tahun sekitar 2009-2010 itu di Panti Mahen. Itu awalnya kita main pertama, terus selanjutnya itu ada di panggung kita hitam itu di 2010, dan kita kolektifan di kota-kota terdekat. Pertama kali manggung waktu itu di sekitar 2010-an itu kalau nggak salah. Waktu itu di pengging acara apa ya, The Day Dark Fest kalau nggak salah, acaranya 2 hari. Bintang tamunya Sisa Kubur waktu itu. Itu dulu waktu itu namanya belum Brobosan, masih Necromancy. Pertama kali main di event BMHC itu di Boyolali. Pertama kali manggung sama Brobosan kalau nggak salah itu 2013 di Bantul, acara Sedayu Dark Fest. Saat mau launching album ini Meniti Asa. Juga dalam Halo, nama saya Avian. Teman-teman akrab memanggil saya Parcil. Nama saya Vincent, saya drummer di salah banyak band. Brobosan nggak punya drummer, saya diajak jadi drummer dan diajak main ke Mojokerto. Paling jauh saya ben-benan. Itu saya support di Brobosan itu dari pertama. Namanya apa ya Mas dulu?
Sebelum nekromansi ya, masih itu. Teloreng-teloreng ini wagu kayak loh mas. Wah dari lama mas, saya tuh ikut Brobosan itu jadi edisional gitar udah pernah, bass udah pernah, terus apa lagi? Drum udah pernah, keyboard udah pernah juga, yang belum vokal. Saya nggak bisa, nggak bisa deh. Yes, dulu itu saya di 2012 kecelakaan ya. Saya itu pernah terjadi kecelakaan, kaki saya itu patah. Dan saya itu main di Kudus pada waktu itu. Di Kudus itu saya main, saya perjalanan ke sana itu menggunakan truk untuk penopang tubuh ya. Dan pada akhirnya waktu main ya udah jalan ya pelan-pelan, yang penting bisa main. Di kota lain terus ada mungkin teman-teman metalhead terus nyamperin, mas ki nganggo makan titik atau mas nganggo obong dukor atau mas. Itu saya nggak bisa jawab karena saya memang nggak tahu. Saya itu cuma di Brobosan cuma sekedar bermusik aja, jadi nggak tahu apa ya intinya ritual terus kayak fungsinya mangan pitik itu saya nggak tahu. Ya kita makan pitik tapi udah dibakar. Momen ketika Brobosan main di Surabaya waktu itu banyak banget band di sana dan ternyata persiapannya itu lebih dari setengah jam per band. Bayangkan itu sampai jam 12 malam itu belum selesai, sedangkan Brobosan di gestar gitu, jadi waktunya nggak nutut, terus di stop sama polisi dan ya kita cuman nerima bayarannya gitu aja. Mau pulang ke Karawang nggak ada yang nganterin, pakai motornya Riza, tak tinggal di stasiun. Dulu kalau nggak salah main di Temanggung atau Mas apa ya, kita sampai di venue itu ternyata nggak ada backstage, dan itu di tengah lapangan. Terus dari venue ke tempat transit itu sedikit jauh ya, 15-20 menit, dan kita dari venue kita butuh make up ke tempat transit. Nah di sana di salah satu rumah panitia kita make upan di sana, dan itu kan di tengah perkampungan, jadi waktu make upan mau masuk ke mobil itu kan lewat rumah warga, itu banyak ibu-ibu, banyak yang lihat itu masih ngopo cara ngopo kok kayak setan. Saat pergi-pergi nge-gigs gitu ya ke Temanggung, ke Kediri, ke bagian Jawa Timur, Jawa Tengah, itu saat perjalanan itu paling asik. Pokoknya pembahasannya sampai kemana-mana, sampai ke politik lah, sampai yang ekonomi, kan bingung kan? Pengalaman yang terkesan dan masih diingat sampai sekarang adalah tragedi botol ijo. Itu gara-gara Mas Wahyu sama siapa ya lupa. Pokoknya intinya itu aku ada jadwal manggung di Unsa, posisi hujan, kita nggak bisa berangkat karena nggak ada mobil. Akhirnya aku ngide buat bilang sama bapakku pinjam mobil dan dibolehin. Berangkatlah kita. Ternyata pagi-paginya itu ada botol ijo-ijo di dalam mobil. Bapakku teriak-teriak, "Tang, ngopo iki?" gitu. Soalnya taunya aku yang minum, padahal enggak. Pas itu aku panik banget karena emang bapak aku itu adalah tipe orang yang kayak apa ya, kayak enggak, pokoknya gue yang ora nek koyo ngono kuwi gitu. Itu aku takut banget, masih boleh nggak ya gabung sama Brobosan gitu. Terus aku ngobrol sama temen-temen, akhirnya temen-temen ke rumah dan menjelaskan itu bukan minuman aku dan kenapa membawa itu para tersangka itu. Terus akhirnya kayak bapak ya udah yang penting pokoknya lintang enggak gitu ya. Tapi terus habis itu hal-hal kayak gitu yang bikin kangen sih, kayak orang-orangnya tuh. Soalnya waktu itu si tersangka ini, Mas Wahyu ini bilangnya dia ngetang-ngetok Pak soalnya Jawa kayak gitu. Itu
waktu manggung di Marhaen. Nggak nyangka banget dulu waktu manggung itu tiba-tiba ada sosok Sugi dulu. Ngeri banget. Padahal jelas-jelas ya memang niat banget ngeband metal, tapi malah takut sama yang kostum-kostum aneh-aneh gitu. Sedikit cerita ya Mas, di Mojokerto itu ada yang nonton, mungkin grupusnya Brobosan itu nonton sampai dia itu dandan juga Mas. Ada nonton gitu sampai segitunya. Saat manggung yaitu di Jombang itu di Jawa Timur, kita perjalanan sekitar 6 sampai 5 jam. Enggak 6 sampai 5 jam, kok mundur. 6 sampai 7 jam di jalan karena waktu itu macet. Masih belum ada tol. Sampai sana karena kita mepet banget sama jadwal manggung toh. Kita sampai sana langsung make up, langsung diceloreng-celoreng karena mungkin itu kesusu ya. Jadi saya diceloreng-celoreng kayak Deddy Corbuzier. Niatnya mau sangar, mau metal tapi malah jadinya kayak Deddy Corbuzier itu. Biangkeroknya Vino itu, gitaris keduanya Brobosan itu, lead-duanya Brobosan itu. Di situ udah nahan lapar, makanannya disikat sama anak-anak pang. Wes tobiat. Nggak ada backstage. Jadi kita itu jalan dari kerumunan penonton sampai ke stage. Sampai disorai, masih sangar medeni ra umum. Itu kejadian lucu kocak. Nama saya Gomblo Kusumo alias Antos Jagat, domisili di Kampung Kebonso, Blisan, Boyolali. Halo, saya Rudi dari Tanpa Batas. Brobosan salah satu band ketuplek kesukaan saya setelah band black metal Lampor, Makam, Lelembut, mungkin juga dulu ada Tremendous kalau nggak salah ya, mungkin juga ada Vakum. Menurut saya ini band walaupun dalam kancah musik metal di Boyolali termasuk ya tua banget ya enggak, muda banget ya enggak, tapi ini termasuk yang band yang punya kapasitas bermusik maupun audiensnya lumayan banyak sehingga jadi terkenal walaupun masih bisa dibilang band baru di ya nggak baru-baru amat, tapi di kancah musik era dari scan black metal di Boyolali termasuk baru. Brobosan adalah band metal dari Boyolali yang mana telah berkiprah di dunia musik sangat lama teman-teman. Dan saat ini Brobosan telah menelurkan single terbarunya untuk menggemparkan dunia musik di tanah air ini. Pertama kali saya diajak beliau itu saya sangat senang sekali, sangat senang dan sangat bersemangat saya karena untuk pertama kalinya terjun di dunia musik yang bergenre metal dan metal. Kesannya gabung sama Brobosan ya pasti senang lah karena bisa dapat pengalaman baru, ilmu baru, belajar sama teman-teman Brobosan ya pasti intinya senang lah gitu.
Gitu. Harapan ya mungkin karena sempat vakum 6-7 tahun belakangan ini, karena mungkin dari kesibukan, karena memang dari rekan-rekan itu banyak kesibukan terkait dengan kerjaan ataupun sudah berumah tangga, mungkin itu kendala. Untuk harapan saya dari rekan-rekan itu sudah punya niatan untuk reborn atau kembali back to dan lagi ya, harapan dari rekan-rekan ya bisa kontinu memang itu dijaga dan kedepannya tetap bisa menciptakan karya-karya kembali, karya yang mungkin lebih baik dari kemarin, dan harapannya bagaimana semakin kompak dengan bergabungnya beberapa personil baru mungkin menambah semangat dan inovasi ataupun kreasi karya-karya terbaru yang mungkin ya event-event yang lama mungkin ditambah dengan yang baru, itu. Harapan sih ingin kembali lagi ya, tapi untuk saat ini mungkin lebih fokus ke apa ya, merubah isinya apa kan? Merubah isinya apa? Record apa? Di sini nih lagunya di take ulang dengan format baru, dengan aransemen baru yang lebih modern lah. Terus lebih ke, kalau arahnya sih musiknya lebih ke gotik ya, gotik gitu, lebih ke situ. Terus ya mungkin itu dulu sih kalau fokusnya ke depan. Harapan untuk band yaitu kita tetap solid, kita tetap smart untuk bermusik, untuk terus maju. Harapannya ya semoga makin solid, makin berkembang, terus apa ya semakin baik lah ke depannya. Buat Brobosan ya semoga ini berlanjut, lagi, terus ya mungkin karena juga sudah banyak yang berkeluarga dan juga mungkin mempunyai kesibukan masing-masing, tapi kalau bisa kita tetap berkarya, buat lagu baru, rekaman apa retake lagu-lagu lama, rekaman, terus buat video klip, ya terus berkarya meskipun dengan kesibukan masing-masing yang mungkin nggak bisa seperti dulu lagi. Dulu masih bisa kumpul latihan setiap saat karena dulu masih pada nganggur, ini sudah pada punya kerjaan, sudah pada punya keluarga, tapi yang terpenting harus tetap bisa berlanjut, jangan sampai berhenti sampai di sini. Dan harapanku buat Brobosan kedepannya, semoga ini jadi awal yang baik buat Brobosan yang baru. Dan setelah ini semoga Brobosan tetap aktif berkarya. Jadi aku pengennya nggak cuma sampai sini aja gitu. Soalnya semakin jaya, semakin berkembang dalam musik, semakin top lah, selalu dan jaga kekompakan itu aja. Brobosan semoga selalu ya pasti terus berkarya, terus solid, semakin solid, dan kembali ke meramaikan kasanah black metal di antero jagat metal Indonesia. Baik lagi, tapi memang udah baik sih, anak-anaknya skillful semua, walaupun gitarisnya agak rotok gila nih, gitaris leadnya satu namanya Wahyu agak singgup, agak gila nih. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, jaya terus. Soalnya lagunya yang di retake ya, lagu lama ya itu ya Mas, lagu lama yang di retake itu bagus sekali itu. Kebetulan kemarin saya juga disuruh
benerin part-part sedikit part di drumnya Anung. Tapi jos, musiknya lebih dewasa lagi sekarang, udah lebih tertata lagi, bagus, luweh kendal mas, jos ginas tel, lagi panas kendal. Makin solid, makin kompak, makin banyak karya yang dihasilkan. Kalau bisa ya bisa main di event-event besar seperti Hammer Sonic atau Hellprint lah, yang bisa nantinya bisa membawa nama Boyolali khususnya Metalhead Jawa Tengah pada umumnya. Kalau bisa nanti nyontoh Jasad bisa main sampai ke luar negeri. Tetap semangat, tetap kompak, walaupun punya kesibukan masing-masing, tetap kompak dan pastinya berprestasi. Semoga mimpi-mimpi yang dulu belum terwujud segera terwujud. Tetap menjaga kerukunan, terus kekompakan. Pokoknya sukses selalu. Terus berkarya lebih banyak lagi, lebih baik lagi, lebih metal lagi. Pokoknya terus maju dan berusaha. Semoga tetap menginspirasi kami, tetap menginspirasi semuanya, dan selalu langgeng dan selalu berkarya untuk Boyolali dan Indonesia. Selamat Bro Bosan, jos.